Menurut aku sendiri sih ya, karena Gen Z sekarang tuh hidupnya udah enak. Cuman itu satu-satunya hal dimana mereka tuh bisa mengekspresikan perasaan mereka secara bebas gitu, tanpa ada orang yang menghakimi, tanpa ada orang yang ngejudge mereka itu kayak gimana orangnya. Mereka tuh gak ngerasain apa yang anak-anak seumuran kita tuh bener-bener ngerasain. Orang tua sekarang tuh kalau ngasih tahu kita tuh diulang aja terus itu. Sampai pengeng ya. Iya, padahal kita tuh ngerti, kita tahu. Tapi pernah gak kepikir suatu ketika internet akan diputus Waduh. selamanya? Hari ini kita akan membahas generasi strawberry. Apa itu generasi strawberry? Kalau kita bisa melihat strawberry indah, ya, bagus warnanya, tapi kalau dipencet sedikit, wah hancur, berantakan karena lembek. Nah, kita akan dengar dari narasumber kita, Christy Aurelia, ya. Christy Aurelia adalah mewakili Gen Z di zaman sekarang. Apa kabar, Christy? Baik, Uncle gimana juga Thank you ya. kabarnya? Terima kasih. Ya, thank you juga. Uncle gimana kabar ya? Kabarnya baik, Christy. Thank you sudah datang Thank di you juga, podcast Uncle. Uncle Paul. Yo. Thank you ya. Ya. Nah, hari ini kita akan mendengar apakah generasi kamu nih Gen Z dibilang lembek, kamu setuju gak? Kalau aku setuju dan tidak setuju. Menurut aku sendiri, Gen Z sekarang ini emang ada yang tahan banting, tetapi sebenarnya kebanyakan juga tuh mereka lebih gak tahan banting. Apa itu? Nah, sebenarnya dari hal yang paling simpel aja, kalau di sekolah dinasehatin guru atau misalnya dinasehatin teman, dikritik gitu, Gen Z sekarang tuh bakal merasa langsung down, langsung ngerasa di dalam langsung ngerasa gak percaya diri sama mereka sendiri. Jadi bener-bener langsung down banget. Apa yang membuat mereka nggak percaya diri waktu dikritik sedikit kayak strawberry ya? Dikritik, dipegang, dipencet sedikit, langsung hancur. Apa sih yang membuat mereka tidak kuat dan lembek dalam mengatasi masalah yang menurut orang tua itu mah masalah kecil, masa begitu aja langsung down? Apa sih yang membuat kalian down? Sebenarnya ya karena emang muncul dari dalam diri kita aja gitu, kita langsung down. Biasanya kan emang kayak nasehat atau kritikan dari teman, dari guru, dari orang tua itu niatnya emang kayak buat ngebantu loh, harusnya buat kita improve diri kita biar lebih baik lagi. Tapi gak tahu kenapa ya, emang kalau anak-anak sekarang, Gen Z sekarang aja tuh langsung ngerasa down, langsung ngerasa kalau kayak kritikan, nasehat itu kayak kayak sesuatu yang orang ngelihat sebagai kelemahan kita, yang bener-bener orang kritik dari kita, yang kayak jadi kelemahan itu kayak jadi identitas kita loh. Oh, kita orangnya gini. Karena kan emang kebanyakan orang sekarang tuh ngelihat orang tuh pasti dari kelemahannya dong, bukan kayak dari apa sih sikap baiknya orang ini, apa sih yang bisa jadi teladan dari orang ini. Jadi pasti langsung dari kelemahannya gitu. Bisa jadi gak kalau mental seperti itu dibangun dari orang tua? Menurut aku pastinya bisa banget. Seperti ya, apa orang tua yang dari mengasuh kalian menjadi lembek? Menurut aku sendiri sih ya, karena Gen Z sekarang tuh hidupnya udah enak. Instan. Apa-apa semua serba instan, semua selalu mereka dapetin. Dan mereka juga kayak orang tua sekarang tuh udah sibuk banget sama kerjaan, jadi udah gak ada tuh kata-kata motivasi, udah gak ada tuh kata-kata yang menguatkan buat mereka sendiri. Kalau pengalaman Uncle sebelumnya gimana? Nah, kalau pengalaman kita, karena Uncle di lahirnya zaman X ya, jadi kita tuh tahan banting. Contoh apa-apa kita mesti cari sendiri. Kalau sekarang kan Christy kemana ada jemputan, naik Grab, Gojek, walaupun itu orang lain, kamu dijemput dengan aplikasi yang mudah, langsung dijemput, diantar dan dijemput. Zaman kita mesti jalan kaki. Zaman kita mesti cari makan sendiri. Zaman kita udah gak ada Google, gak ada YouTube, belajar, kita mesti mikir sendiri, hafalin sendiri. Dan itu yang membuat kita tahan banting sebenarnya. Jadi segala sesuatu karena mandiri, diusahakan sendiri jadi tahan banting. Beda sama kamu kan, kamu sudah dipersiapkan. Jadi pengalaman Uncle tuh waktu dulu belajar susah banget. Ke sekolah ya mesti jalan kaki. Ada namanya angkutan bemo, becak, kita mesti naik itu. Nggak ada yang instan, pokoknya kita susah dan berjuang. Kalau kamu kan sekarang tinggal apa-apa buka
Om Google, YouTube, semuanya informasi beres di situ. Bener Iya, gak sih betul, Kirsi kayak gitu? Itu Iya. yang memudahkan dan akhirnya generasi kamu jadi nggak tahan banting. Ya sebenarnya bener sih menurut aku ya. Jujur karena emang aku aja gitu sebenarnya. Hidup apa ya, hidup sekarang serba instan, semuanya ada. Google ada. Kalau mau pulang sekolah udah ada jemputan, udah ada supir, gak perlu khawatir. Terus kemana-mana ya udah bebas gitu, ke mall, semuanya serba instan. Berarti hidup kamu nih dipengaruhi dan satu-satunya hidupnya kalian ini dipengaruhi oleh internet ya. Iya, salah satunya Kalau nggak ada internet. kuota, udah kelabakan ya. Oh, Nggak udah gak ada tahu mau ngapain itu. internet, nggak bisa main game, nggak bisa nonton YouTube, nggak bisa browsing Instagram, TikTok dan sosial media lainnya. Tapi pernah nggak kepikir, katanya ya, dunia ini dikuasai oleh satu organisasi yang suatu ketika internet akan diputus Waduh. selamanya. Bagaimana tuh gengsi hidupnya ya? Berat banget tuh. Iya, kalau aku sendiri aja kayaknya menurut aku susah. Karena apa-apa semuanya bergantung sama HP. Ke toilet aja bawa HP ya. Iya, sekarang ke toilet bahkan bawa HP sebenarnya kayak walaupun kita nggak buka HP di dalam toilet, cuma ditaruh di bawah aja ke kantong, tapi ya tetap aja kayak ngerasa kalau HP itu udah jadi Jadi kayak suatu barang yang kehidupan. penting. Iya Iya, kan? udah harus dibawa kemana-mana. Nggak kepikiran Nggak sih. kepikiran Jujur, ya? aku aja nggak tahu mau ngapain kalau gak ada internet. Oh gitu ya Kristi ya. Kira-kira Iya, tidak iya. mampu ya karena segala sesuatu sudah disiapkan. Nah, pertanyaannya, kalau kamu kan lahir dari keluarga yang papa mama memperhatikan kamu. Memberikan fasilitas, memberikan support, semuanya disupport kan. Nah, bagaimana dengan teman-teman kamu atau Gen-Z yang lagi nonton yang tidak punya hubungan yang baik dengan papa mamanya? Papa mamanya kasar, papa Iya, mamanya marah-marah, papa mamanya diktator, kadang juga papa mamanya bisa mukul terhadap anak-anak seusia kamu. Itu bagaimana? Menurutku ya, mereka pasti cari pelampiasan di luar. Cuman itu satu-satunya hal di mana mereka tuh bisa apa ya, mengekspresikan perasaan mereka secara bebas gitu tanpa ada orang yang menghakimi, tanpa ada orang yang ngejudge mereka itu kayak gimana orangnya. Pelampiasan seperti apa sih? Nah, sebenarnya pelampiasannya itu bisa ada yang baik, tapi ada juga yang buruk buat kita. Kalau yang baik ya pasti di dalam diri kita tuh ada rasa kalau kita tuh mau menunjukkan kalau kita bukan orang yang kayak gitu. Berarti kita harus tangguh dong. Berarti pasti kayak buat anak-anak seumuran aku mungkin mereka lebih giat belajar. Mereka nunjukin ke mama papa ya kalau mereka tuh punya prestasi, mereka bisa ngebanggain mama papanya. Nah, tapi ada juga yang cari pelampiasan buruk. Contohnya kayak cari pacar, mungkin karena mama papanya kurang kasih sayang gitu di rumah, jadi dengan ada pacar gitu ada yang bisa merhatiin dia, ada yang bisa nanyain dia udah makan belum, apa namanya, udah ngerjain tugas belum, Di gitu mana? gitulah, atau jadi tempat mereka buat ngobrol gitu tiap harinya, Ngobrol. buat tahu keseharian Hanya mereka untuk gitu. pelampiasan dari papa mama ya. Ya, atau juga ada juga yang pergi terus-terusan sama temen gitu, Jadi itu hangout. bahaya loh kalau orang tua tuh yang selalu menghakimi, menghujat, tidak pernah mau mengerti, mendengar anaknya bercerita kenapa begini, kenapa begitu. Ya. Pasti ujungnya pelampiasan ya. Iya, Walaupun ada iya. pelampiasan yang bagus, ada pelampiasan yang sangat negatif. Iya, betul. Makanya penting sekali orang tua berpikir, kenapa anak saya pacaran? Jangan-jangan pelampiasan ya. Bisa jadi ya. Iya, bisa jadi, Pulang bisa malam jangan-jangan pelampiasan. Betul-betul Iya, juga mungkin bagus ya. karena kayak bosen sama keadaan di rumah, Di rumah. yang gitu-gitu aja, yang dimarah-marahin terus loh. Kira-kira pelampiasan yang paling buruk ya untuk generasi kamu seperti apa sih? Kalau generasi aku ya, mungkin kalau kayak narkoba sampai gitu-gitu tuh belum berani ya, Belum karena berani. masih Atau anak kamunya seumuran nggak aku. tahu? Tahu, pastinya tahu, Tahu. cuman ya memang nggak berani Nggak aja berani. gitu. Mungkin pelampiasan yang paling parah buat anak-anak Gen Z itu yang sampai parah tuh mereka jadi orang yang ngebully, Oke. jadi bullying gitu. Karena dia sudah menjadi korban pembulian dari papa mama, dia cari lagi Jadi, mangsa. waktu dia di sekolah dia nunjukin kalau dia tuh hebat, makanya dia ngebully teman-temannya. Supaya dianggap tidak lemah Ya, dan ya. kuat, padahal dia Ya, hancur ya betul, sebenarnya. betul. Tapi teman-teman anak uncle ya, generasi sekarang ya, udah pergi ke sana ke sini ke tempat klub,
ada yang bawa wanita tidur bersama, ada yang kebut-kebutan, tapi di teman-teman kamu enggak ya? Belum kamu lihat atau kamu nggak lihat? Belum aku lihat karena memang menurut aku kayak emang belum berani sih di seumuran segini. Oke. Kalau buat kedepannya bisa aja mungkin. Jadi peranan terpenting untuk anak-anak Gen Z selain peran orang tua untuk mengerti dan jadi sahabat sebagai pendengar yang baik, peran apa lagi menurut Kirsti yang menjadi Gen Z itu lebih kuat waktu menghadapi masalah? Menurut aku ya orang tua tuh harus jadi pendengar yang baik. Karena yang sebenarnya anak-anak seumuran aku ini mau tuh mereka cuman mau didengerin, mereka cuman butuh tempat buat cerita tanpa dihakimin sama sekali, tanpa ada yang ngejudge gitu. Karena ya kayak yang tadi aku bilang, waktu mereka dijudge aja dibilang masa kayak gini aja kamu nggak bisa, masa kayak gini aja kamu nggak kuat. Dulu mama papa aja pas seumuran kamu kuat loh. Kalau ada orang yang ngomongin gini, mama papa gak perlu ngedengerin gini. Karena emang gak Artinya penting. seusia kalian itu jangan dibandingkan dengan generasi papa mama di zaman yang dulu itu ya. Iya, jangan dibandingkan karena ya Memang gak kuat. emang generasinya tuh beda aja, cara pola pikirnya tuh beda aja. Jadi sebenarnya kalau ada orang tua yang ngebandingin gitu, apa ya, mereka tuh gak ngerasain apa yang kita sekarang apa yang anak-anak seumuran kita tuh bener-bener ngerasain. Terus mereka kayak ngebanding-bandingin aja gitu, kan mereka nggak tahu rasanya. Sama kayak kalau orang tua sekarang tuh kalau ngasih tahu kita tuh diulang aja terus itu. Sampai pengeng ya. Iya, padahal kita tuh ngerti, kita tahu, cuman masih aja diulang. Itu yang Bangun bikin pagi, gosok gigi, udah makan belum, udah belajar belum, Iya, udah iya, mandi iya. belum. Iya, Rasanya iya. pengen meledak ya generasi sekarang dengerin itu ya. Iya, karena itu aja yang diulang-ulang, itu aja yang ditanya-tanya. Padahal cuma dikasih peringatan sekali, anak langsung mengerti dan mengerjakannya. Oke, bagus. Kristi, bener gak sih usia tuh itu uang bukan segalanya? Kalau buat aku sendiri dan buat teman-teman seumuran aku, uang itu memang penting ya. Buat jajan ya? Iya, buat jajan, buat kita beli barang, buat beli baju. Tapi yang paling penting menurut aku itu waktu kita dapetin waktu dari orang tua. Nah, karena apa ya, kita nih udah dapet banyak tekanan lah. Misalnya dari sekolah, kita udah harus belajar gini-gini, kita udah capek di sekolah. Ditambah les A, Iya, les B. belum lagi ditambah les, ditambah pelajaran tambahan gitu. Nah, terus waktu kita nyampe rumah, kita berharap ada waktu dari orang tua, kita bisa cerita keseharian kita, tapi ternyata malah nggak ada. Dan itu yang ngebikin kita tuh jadi ngerasa Lebih down. ngerasa makin down lagi, makin hancur lagi lah istilahnya. Jadi kebutuhan anak itu bukan hanya uang itu memang uang itu penting ya. Iya, tapi iya. waktu didengarin, denger, Lebih dari dipeluk, segalanya, iya, dipuji, iya. bisa bercanda, itu seperti vitamin energi yang lebih kuat ya. Iya, Kristi iya, ya. iya. Nah, menurut kamu Kristi, kamu suka didengerin, suka dipeluk, suka dipuji, apa suka dikasih barang yang bagus? Menurut aku ya, yang penting buat aku sendiri aja, buat jadi teman cerita, buat dipeluk, buat dipuji aja itu udah lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup ya. Iya, jadi udah nggak perlu lagi ngasih kado. Karena ya memang orang tua aku aja, aku memang modelan yang terbuka sama orang tua aku. Jadi apa-apa selalu cerita ke orang tua aku. Terlebih lagi mama aku yang jadi orang yang jadi tempat buat cerita keluh kesah aku kalau di sekolah. Nah, waktu aku cerita ke mamaku, terus mamaku kasih saran gitu, peluk aku, Mendengarkan. itu bener-bener udah cukup Lebih aja cukup. rasanya. Artinya sebenarnya kebutuhan kamu walaupun seperti anak-anak sama kebutuhan Uncle sama loh ternyata. Oh iya. Iya, Uncle butuh uang. Tapi lebih dari uang itu adalah waktu didengerin, Iya. dilayanin, dipuji, dikasih barang yang bagus. Tapi yang terpenting kita dimengerti sih Kristi. Jadi Iya, betul. sebenarnya bukan Gen Z aja yang butuh perhatian, dipuji dan dipeluk, tapi orang tua. Ternyata orang tua juga ya. Kayak ya. mama kamu, papa kamu pasti juga seneng didengerin, dipuji. Papa hari ini ganteng loh, bajunya keren. Itu juga sama Oh, loh, iya. karena kita manusia Oh, yang iya. butuh pujian seperti itu. Jadi
kebutuhan orang tua dan kebutuhan anak-anak menurutku sama. Uang segalanya, tetapi yang melebihi uang itu Waktu, ada ya. lagi waktu, Iya. cerita, pelukan, karena itu memori yang tidak bisa dilupakan dan memori itu memberikan kita kekuatan. Makanya orang tua tuh memaksakan, ayo foto, ayo foto. Nah, Oh, umur iya, kamu iya, tuh nggak iya. suka difoto. Iya, betul, betul. Kenapa? Karena orang tua itu mengenang memori mereka lewat foto. Waktu nanti anaknya umur 3 tahun, 5 tahun, 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun, mereka bisa buka album itu. Kenapa? Memori mereka teringat kembali dengan kenangan-kenangan yang indah. Bapak Ibu semua, menjadi orang tua itu tidak gampang, dan menjadi anak-anak pun juga tidak gampang. Seperti stroberi yang dipegang harus hati-hati dengan perasaan, dengan panca indera dalam diri kita untuk memegang stroberi ini yang indah, tidak menjadi hancur. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, yuk kita bangun hubungan komunikasi, bahasa cinta kita, memeluk, memuji anak kita, memperhatikan bukan uang segalanya yang seperti Kristi ngomong, tetapi yang segalanya adalah kasih sayang yang kita berikan dari hari ke hari. Dan anak muda yang mendengar acara ini juga yuk belajar memuji orang tuamu, belajar mendengarkan keluh kesah orang tuamu. Mungkin hari itu orang tuamu lagi gagal usahanya, jangan-jangan orang tua kalian hari itu juga baru mendapatkan surat pemutusan pekerjaan PHK. Mereka down, mereka perlu dipuji, mereka perlu dipeluk oleh anak-anak dan diperhatikan. Dan oleh karena itu yuk para orang tua dan anak-anak saling berelasi, membangun hubungan, karena hubungan itu tidak bisa dibangun dalam waktu sekejap, tapi menginvestasikan waktu dalam waktu yang lama supaya orang tua dan anak-anak tidak menyesal di kemudian hari. Sampai jumpa di podcast Uncle Paul. God bless you.